Saya ingin menjelaskan beberapa kesalahpahaman mengenai ginjal ya. Terutama itu paling sering soal ginjal, soal pH yang nampaknya harus saya luruskan. Ada beberapa yang nampaknya menganggap bahwa cara berpikir kedokteran itu paling benar. Enggak, Bapak Ibu, tidak selalu. Karena fakta-faktanya cara kesehatan naturopatik versi kita itu tidak pernah diteliti. Kenapa? Penelitiannya kan tidak menghasilkan uang. Biasanya peneliti-peneliti itu adalah upaya mereka untuk mendukung pada bidang-bidang kedokteran dan bidang-bidang farmasi yang ujung-ujungnya memang akan pada kepentingan sehat cara barat. Ada beberapa yang nampaknya mungkin saja luput diperhatikan oleh teman-teman dari kedokteran dan para peneliti-penelitinya. Saya mengharapkan karena mereka berkompeten, mereka juga tertarik untuk meneliti melirik kepada cara melihat kita. Begini Bapak Ibu, kita selalu memusingkan mengenai, aduh Pak, kalau makan protein itu, terutama teman-teman baru ya, kalau makan protein, ginjal kita rusak dong. Terus urium kita naik dong, kreatinin kita akan naik juga dong, bunnya juga akan naik dong, EGFR-nya jadi makin lambat. 4 istilah ini saya akan luruskan menurut versi naturopatik. Itu berlawanan dengan cara berpikir medis selama ini. Medis selalu beranggapan kalau seseorang makan protein, maka secara otomatis mereka akan mengalami kenaikan urium, kenaikan bun, terus kemudian naiknya kreatinin, dan kemudian turunnya EFGR. Nah, istilah-istilah itu apa sih? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Begini Bapak Ibu, keempat-empat ini seolah-olah saling berkaitan, tetapi tidak untuk naturopatik. Kenapa? Karena jalan berpikirnya berbeda dan jalan metabolismenya juga berbeda. Manusia, seperti yang selalu saya sampaikan, kalau andai kata Bapak Ibu lihat YouTube saya, ya kan? Di YouTube itu dijelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya secara alami memang mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sel-selnya akan tergantikan apabila dia rusak dan mati dengan sel-sel yang baru, yaitu prinsip-prinsip regenerasi sel. Begitu ya. Lalu sel-sel itu berganti dari yang mati menjadi yang baru. Itu caranya gimana? Ya harus ada bahan bakunya. Makanya kita harus makan. Makan itu adalah memasok bahan baku. Cuman selama ini kan kita salah. Bahan baku apa yang kita masukkan? Ternyata banyak karbohidratnya. Akhirnya kita hanya memasok tenaga, bukan hanya memasok protein. Tenaga seperti karbohidrat itu digunakan untuk sumber daya. Nah, sedangkan kalau andai kata bicara protein, maka kita sedang memasok bahan baku pembuat tubuh kita. Jadi makan nasi itu tidak membuat tubuh kita, hanya memasok tenaga. Nah, ini kesalahan besar. Nah, lalu bagaimana dengan ginjal kita? Dengan ginjal kita yang sudah rusak atau dikhawatirkan rusak? Ya tidaklah. Selama dia dipasok dengan bahan baku yang benar, maka tubuh akan memperbaiki otomatis. Nggak usah kita suruh-suruh, nggak usah kita perintah-perintah. Oh, nanti ginjal kamu harus bekerja gini ya. Ambil semua atau apa yang saya makan, ambil semua protein-protein yang saya makan itu pecah menjadi asam amino, aminonya untuk memperbaiki ginjal, memperbaiki sel-sel tubuh kita. Tidak perlu kita beri perintah itu. Tubuh sudah tahu. Karena kenapa? Ini perintah DNA. DNA itu adalah program yang sudah ada sejak mungkin jutaan tahun yang lalu. Dan pergeserannya 0,001% per 1000 tahun. Jadi pergeseran manusia itu nggak akan terjadi dengan mudah. Manusia akan tetap pada penampilannya sekarang sebagai Homo sapien. Karena proses penggantian sel terus-menerus terjadi, maka kita bisa membuang penyakit-penyakit yang tidak diperlukan oleh tubuh kita melalui proses regenerasi tadi. Sel-sel yang sakit dibuang, kadang-kadang dimatikan oleh tubuh kita sendiri, dan kemudian dibuat sel baru lagi yang sehat. Jadi proses sakit itu bisa pergi dengan sendirinya di tubuh kita karena proses regenerasi sel itu. Nah, lalu kembali ke masalah ginjal. Kalau kita makan protein, Bapak Ibu, kan dokter selalu mengatakan makan protein itu pasti bisa mengganggu kerja ginjal. Betul. Tapi Bapak Ibu harus tahu, ada banyak sekali protein dalam tubuh kita. Apalagi dalam darah. Sel darah merah, hemoglobin itu protein loh, Bapak Ibu. Sel darah putih protein. Tapi kreatinin juga protein. Semua makanan yang kita makan itu protein.
yang mengalir dalam darah itu. Memang ada di situ ada glukosa. Tapi semua pembentuknya yang mengalir dalam cairan darah itu adalah protein. Nah, itu makin didramatisir dengan suatu keadaan kalau andai kata kita mau protein lebih parah lagi. Tidak. Selama gula darah Bapak Ibu rendah di bawah 90, maka tubuh tidak akan terganggu oleh gangguan-gangguan tadi. Kalau andai kata protein dimakan dalam keadaan gula darah rendah, tubuh akan melakukan fungsinya, salah satunya meregenerasi. Tetapi ada beberapa hal yang mengkhawatirkan. Pertama kali mengenai ureum. Ureum itu menjadi penanda bahwa kita makan banyak protein. Nah, kalau ureum kita naik, ya kan, di bawah, di atas rata-rata, secara otomatis langsung berpikir bahwa, aduh, hati-hati, ginjal saya jadi korban. Kan begitu Bapak Ibu ya? Tidak. Tubuh saat itu sedang memiliki banyak bahan baku untuk perbaikan sel. Tapi sekali lagi, asam amino dan protein yang kita makan dan kita saring melalui ginjal itu, selama tidak mengandung gula yang tinggi, dia akan bekerja baik. Permasalahannya kan karena gula tinggi, jadi sakit ya. Nah, kemudian oleh teman-teman dari kedokteran diperparah lagi, didramatisir dengan itu bisa mengganggu ginjal. Tidak, ureum hanya menunjukkan bahwa kita sedang makan protein banyak. Dan ceritanya ureum itu dihasilkan dari mana? Memang sama dari kandung kemih, tapi prosesnya tidak dikeluarkan lewat ginjal, tapi dikeluarkan lewat limpa. Jadi gini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu makan protein banyak, ya, maka secara otomatis itu akan dimetabolisme oleh tubuh kita menjadi asam amino. Sel terkecil dari protein itu namanya asam amino. Nah, asam amino itu akan digunakan oleh tubuh sebagai bahan baku membuat sel-sel protein baru untuk tubuh kita. Jadi sel protein dari luar dihancurkan menjadi asam amino, disusun ulang oleh tubuh kita untuk membentuk protein baru pembentuk tubuh kita. Gitu loh. Hebat ya. Itu seperti daur ulang alam. Nah, terus ceritanya asam amino ini tidak bisa disimpan Bapak Ibu. Tubuh kita tidak mampu menyimpannya. Yang bisa disimpan itu hanya gula. Gula disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau kita makan nasi, makan roti, makan tepung-tepungan segala macam, dia akan menjadi glukosa, terus kemudian kalau nggak dipakai, dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Makanya kita makin montok. Kalau Bapak Ibu lihat orang gemuk, itu bukan orang kebanyakan daging atau protein. Itu adalah orang kelebihan karbohidrat dan glukosa. Maka orang gemuk itu adalah orang yang kelebihan glukosa. Nah, sekali lagi, protein tidak bisa simpan, tapi harus dibuang. Karena tidak bisa disimpan tubuh, dibuanglah dia dalam bentuk urin. Tapi kan ada satu aturan, tubuh itu punya ginjal, organ namanya ginjal itu. Ginjal tidak bisa mengeluarkan protein. Lalu gimana dong? Kalau andai kata protein, tugas ginjal ada 3 ya Bapak Ibu. 1, filtrasi. 2, netralisasi. 3, absorpsi. Saya jelaskan. Filtrasi itu menyaring. Jadi ginjal itu adalah penyaring. 2, dia adalah sebagai alat netralisasi, memperbaiki pH. Yang kedua. Jadi kalau andai kata pH-nya rendah, dia akan naikkan kembali. Terlalu tinggi, dia akan turunkan pH-nya. Ginjal itu kerjanya. Yang ketiga adalah absorpsi, menyerap kembali. Semua barang-barang yang tadinya disaring, difiltrasi, ternyata masih bisa berfungsi, dia akan serap lagi masukkan tubuh. Itu fungsi ginjal. Nah, ceritanya protein kalau lewat ginjal tidak bisa. Karena begitu difilter, dia akan masukkan lagi dalam tubuh. Karena protein dianggap bermanfaat. Lalu dibuang kemana? Dibuangnya lewat limpa. Protein tadi yang sudah dianggap udah terlalu banyak buat tubuh kita, maka akan dihancurkan. Lebih kecil lagi menjadi asam amino, lebih kecil lagi asam amino menjadi pembentuk awal, urea. Urea itu nitrogen, gas. Itulah yang membentuk ureum. Jadi tidak ada korelasi antara ginjal, tidak ada korelasi langsung antara ginjal dengan ureum. Korelasinya hanya kalau andai kata dihubungkan untuk orang yang sudah punya penyakit gagal ginjal,
memang ureum jadi berbahaya. Tetapi kalau andai kata untuk penyembuhan, maka diperkenankan untuk ureumnya tinggi, tapi kreatinnya harus rendah. Itu rumus ya Bapak Ibu. Rumus. Nah, saya punya grup dari Lemhanas. Ada satu orang namanya Bu Tin. Berapa sakit ginjalnya? Kreatinnya 8,0. Udah tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Harus uji darah. Pak, apakah ini bisa sembuh? Bisa Bu, asal Ibu patuhi apa yang saya sampaikan. Kemudian Ibu harus makan ini. Ya sama seperti Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Begitu gula darahnya turun sampai ke 60, tiba-tiba kreatinnya turun dari 8 menjadi 6,8. Sekarang hari ini 3,2. Menunjukkan bahwa tanda-tanda sembuh terjadi selama prinsip dasarnya dilakukan. Tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri apabila gulanya rendah. Proteinnya tercukupi, bahan baku untuk membuat, ibaratnya kalau nyemen rumah tuh, semennya siap, rumahnya akan diberesin, yang lain-lain nggak usah dipikirin. Jadi gulanya jangan sampai mengganggu. Nah, kreatinin itu apa Bapak Ibu? Kreatinin sebenarnya bisa jadi protein juga. Dari kreatin. Jadi kalau kita makan daging, makan banyak produk-produk protein itu biasanya hasil metabolisme namanya kreatin. Terus kemudian begitu masuk ginjal namanya kreatinin. Itu ada batasnya. Kalau perempuan 0,7, kalau laki-laki 1,2, itu batas maksimal. Lebih dari itu dianggap sakit. Nah, dia itu molekulnya lebih besar. Tetapi makanya para di dunia kedokteran itu menganggap kalau andai kata ini sampai lolos melewati saringan ginjal, berarti ginjalnya bermasalah filternya. Nah, yang diperbolehkan lolos menurut kesepakatan adalah perempuan 0,7, laki-laki 1,2. Nah, ini kemudian dikorelasikan dengan ureum tadi. Kalau andai kata ureum tinggi, berarti banyak makan protein. Hati-hati dengan protein yang berhubungan dengan kreatinin, karena kreatinin menunjukkan protein yang keluar dari ginjal. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui ya, Bun itu kurang lebih sama dengan ureum. Bunnya jangan terlalu tinggi. Sebenarnya bun itu sama dengan ureum cara menghitungnya. Kalau andai kata gulanya rendah, baik-baik saja. EFGR itu menunjukkan bagaimana kerja glomerulus per 1 menit. Glomerulus apa sih? Alat penyaring pada ginjal yang menyaring pada darah. Nah itu Bapak Ibu harus memahami. Jadi semuanya itu jangan takut dulu dengan bun, dengan ureum, dengan kreatinin. Karena kenapa? Apabila gula darah rendah, bahan baku protein kita cukupi untuk bisa membuat asam amino kita cukup, maka tubuh akan melakukan tugasnya, memperbaiki dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Dari ribuan kasus yang saya perhatikan, ternyata punya kecenderungan yang sama. Memang ada beberapa anomali yang sulit sekali untuk sembuh, tapi ada juga yang dengan sembuhnya jauh lebih banyak. Nah, kasus seperti itu. Terus kemudian mengenai pH darah dengan pH urin, apakah sama? Itu dipertanyakan dengan saya. Pak, kalau menurut kedokteran pH darah itu beda dengan pH urin. Nah, kemudian saya menggunakan logika lagi kepada teman-teman yang bertanya, Pak, urin itu datang dari mana? Urin itu adalah tempat pembuangan cairan kita yang sudah tidak berguna. Nah, masalahnya di tubuh kita, bagian tubuh yang berupa cairan itu apa? Yang berupa cairan adalah darah. Darah disaring oleh ginjal, ya kan? Disaring oleh ginjal. Artinya buangan ginjal itu datangnya dari darah. Artinya antara pH darah dan pH urin itu 11-12. Kan ada yang mengatakan bahwa pH darah pasti 7,35. Wah, kalau gitu kok urin saya 5? Ini gimana Pak? Wah, saya karena ada di tubuh kita 7,35, saya masih aman-aman saja. Walaupun urinnya menunjukkan 5. Tidak Bapak Ibu darahnya juga 5.
Karena apa yang ada di urin itu menunjukkan apa yang di darah. pH-nya. pH nggak bisa dimain-main. Nggak bisa diutak-atik. Ya Bapak Ibu, 11, 12. Kalau andai kata ada perubahannya sedikit sekali. Dan itu Bapak Ibu harus mempercayai urin kita. Ini sebenarnya menunjukkan pH darah kita. pH urin kita itu menunjukkan pH darah kita. Nggak mungkin antara darah, urin ada disparitas pH yang jauh sekali. 7,5 menjadi 5 gitu di urin, atau 7,55 di urinnya jadi 8 gitu, atau 9 gitu, nggak mungkin. Karena cairan urin kita datangnya dari darah yang disaring. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira demikian. Supaya Bapak Ibu tidak panik. Apakah saya menghibur? Enggak, Bapak Ibu tidak menghibur. Saya menyampaikan apa adanya. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui mengenai urium, datangnya dari mana. Urin itu datangnya dari mana sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, urium itu dari mana? Bun dari mana? Kemudian kreatinin dari mana? Dan kemudian EFGR itu gimana cara kerja. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui supaya merasa aman. Jangan langsung kalau andai kata, oh protein bahaya dong. Belum tentu, selama gula darah Bapak Ibu rendah dan airnya cukup. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, tubuh kita punya kemampuan yang hebat, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu nggak pernah memikirkan mengenai bagaimana harus ginjal kita menyaring darah kan? Nggak pernah mikir, taunya enak aja makan, minum aja.